Oke, baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Cak Arman, ini bisa dibantu untuk ini nggak, merecord seperti yang kemarin? Mungkin mohon maaf Pak sebelumnya, soalnya saya ini kan lagi kosong. Ntar jam 10 ada kuliah lain Pak. Jadi mungkin bisa diserahkan ke teman-teman yang memang jadwalnya jam 9.45 atau yang dari kelas B. Oh Kira-kira iya, teman-teman ada yang dari kelas B? ini yang kelas B, Mas Furkon ada, Muhammad Ahlul Furkon. Mbak Sakina, Mbak Sakina ada, kemudian Mbak Nela Farah. Oh, nggak ada juga. Ya, gimana ini? Kelas B, yang Mbak Nela presentasi. Farah? Nggak ada yang hadir. Oke, nggak apa-apa, Cak. Ini coba saya record. Ini sudah saya record ya. Oke, nggak apa-apa. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai lingkungan internal ya, atau internal environment dalam suatu perusahaan. Nah, sebenarnya saya ingin sekali berbincang-bincang dengan teman-teman yang presentasi ya. Harusnya di sini sesuai jadwal itu ada Mas Muhammad Ahlul Furqon, Mbak Sakina dan Mbak Nela. Apakah sudah ada di sini? Hadir, Pak. Oh ya, kalau begitu saya beri tugas untuk merecord ya. Saya beri tugas untuk merecord ke Mas Furqon ya. Saya kasih akses ya, nanti di-record ya. Iya, Pak. Oke. Baik, Mas Ahlul Furqon, Mas Furqon, bisa dijelaskan pada kesempatan kali ini kita akan bahas apa? Bahas tentang the internal environment dah minggu kemarin yang eksternalnya, lingkungan eksternal, yang minggu ini lingkungan internal. Oke, Mas Furqon bisa dijelaskan ini ada gambar ini yang mengilustrasikan bagaimana hubungan antara sumber daya, kemudian kemampuan, dan core kompetensi perusahaan. Bisa dijelaskan secara umum? Yang kan kalau internal environment itu terbagi yang kayak Bapaknya kasih nampak di PPT itu. Yang pertama itu ada resort itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada tangible research, yaitu sumber daya berwujud, yaitu kapasitas pinjaman perusahaan dan status pabrik dan peralatannya terlihat. Yang kedua ada intangible research, yaitu sumber daya yang tak berwujud. Itu adalah sumber kompetensi penyembuhan yang unggul dan lebih kuat. Terus ada capability, yaitu kemampuan ada ketika sumber daya dengan sengaja diintegrasikan untuk mencapai sesuatu tugas yang spesifik atau serangkaian tugas. Terus ada core kompetensi, yaitu inti dari kompetensi, kemampuan yang berfungsi sebagai sumber keunggulan kompetitif bagi perusahaan atas para pesaingnya gitu. Terus discovering core,
Itu di situ terbagi dua ya, value chain analysis, yaitu rantai nilai. Yang kedua ada 4 kriteria dalam sustainable, yaitu ada valuable, kapabilitas yang berharga, mungkin perusahaan untuk mengeksploitasi peluang atau menetralkan ancaman di dalam lingkungan luar. Yang kedua di situ ada rare, kemampuan langka adalah kemampuan yang hanya dimiliki sedikit oleh pesaing. Terus yang ketiga di situ ada costly to imitate, kapabilitas yang mahal untuk ditiru, yaitu kapabilitas yang tidak dapat dengan mudah dikembangkan oleh perusahaan lain. Terus ada non-substitutable, yaitu kapabilitas yang tidak memiliki pendanaan strategis. Gitu Pak, singkatnya Pak. Oke. Belum selesai harusnya. Itu sampai competitive advantage, sampai strategic competitiveness itu. Jadi, baik. Mas Furqon dan teman-teman semua. Nah, ini adalah gambar atau bagan yang berusaha untuk menjelaskan bagaimana lingkungan internal oleh perusahaan itu dibangun, ya, dibangun oleh internal perusahaan. Tadi sudah dijelaskan dari awal, ya, sumber daya itu ada yang sifatnya tangible, berwujud, ada juga yang intangible atau tidak berwujud. Kemudian dari sumber daya ini akan menghasilkan capability, ya, kemampuan. Jadi ini sebenarnya adalah urutan, ya, karena dari gambarnya secara kasat mata itu bisa kita lihat seperti tangga. Ya, tangga ini menggambarkan tahapan. Tahapan ini mengindikasikan adanya urutan. Ya, jadi urutan-urutan. Pak, mohon maaf Pak. Mohon maaf, izin recordnya dikasih ke ini aja ya Mbak Nila, soalnya saya dari HP nih Pak. Oh ya udah, nggak apa-apa, saya aja yang record. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Ya, oke. Kemudian setelah, ya, jadi ini kan seperti tangga, ya. Tangga ini adalah urutan, ya, tahapan. Jadi tahapan-tahapan ini menggambarkan urutan yang harus dilakukan oleh perusahaan itu secara sistematis, ya. Jadi ini adalah tahapan-tahapannya. Nah, tadi sudah disampaikan in general secara umum oleh Mas Furqon, tahapan-tahapan yang harus dilalui. Oke. Nah, kemudian sebenarnya inti yang paling inti, ya, atau the most important thing yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah pada discovering core competencies, ya. Bagaimana kemudian kita bisa mendiscover, ya, kita bisa memunculkan, kita bisa melakukan pencarian, ya, pencarian atau exposure, ya, atau mengungkap bagaimana core kompetensi itu dibangun. Nah, di sini ada dua jalan, ya, dengan menggunakan beberapa kriteria untuk menghasilkan keunggulan yang berkelanjutan. Jadi di sini kata kuncinya teman-teman adalah sustainable. Ya, sustainable itu kan berkelanjutan, sehingga ibarat kita, ya, makhluk hidup itu kan pinginnya tumbuh, hidup, ya, berkelanjutan. Sama dengan perusahaan, ya, tidak ingin hanya mendapatkan keuntungan sesaat, ya. Jadi keuntungan itu diinginkan berkelanjutan. Makanya kemudian di sini disebutkan adalah sustainable advantage. Jadi kalau misalkan kita mau memperoleh keunggulan yang berkelanjutan, maka ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Ada valuable, rare, ya, costly to imitate, kemudian non-substitutable.
Itu yang pertama, jalan yang pertama. Jalan yang kedua adalah value chain analysis. Value chain analysis kemarin sudah dibahas ya dari Michael Porter. Ada primary activity, ya, ada supporting activity. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat. Tapi makanya value chain analysis ini saya sampaikan lebih awal, ya, supaya teman-teman sudah punya prior knowledge, sudah punya pemahaman, pengetahuan awal apa yang dimaksud dengan value chain analysis. Ya, mungkin sekedar merefresh ingatan teman-teman, ya, analisis rantai nilai itu adalah bagaimana perusahaan itu menyampaikan, tidak hanya sekedar menyampaikan, ya. Jadi bagaimana perusahaan itu mendapatkan keuntungan dari customer, ya, mulai dari barang atau bahan baku itu ditransfer ke perusahaan, kemudian bahan baku itu kemudian diolah, ya, diproses, kemudian setelah diproses menjadi barang atau mungkin jasa yang sudah siap dipasarkan, ya, kemudian kalau memang harus melewati distributor, ya, artinya harus melewati distributor, ya, kemudian melakukan pemasaran dan penjualan sampai kemudian mendapatkan margin atau keuntungan. Itu primary activity. Nah, supporting activity-nya, ya, teman-teman bisa nanti ada di sini, tapi intinya namanya primary activity itu harus disupport, ya. Bisa dari infrastruktur, sumber daya, IT, ya, kemudian procurement atau pengadaan dan seterusnya. Jadi apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah continuity, ya, keberlanjutan dari materi-materi sebelumnya. Dan yang paling baru di bagian ini adalah di 4 criteria of sustainable advantage, ya. Jadi 4 kriteria untuk keunggulan yang berkelanjutan. Ingat, kata sustainable ini merupakan kata yang menurut saya powerful, ya, di lingkungan bisnis, ya. Karena apa? Seperti yang tadi saya sampaikan, perusahaan tidak hanya ingin mendapatkan keuntungan sesaat, perusahaan tidak ingin menjadi pemenang sesaat, ya. Jadi mereka ingin menjadi pemenang, mendapatkan keuntungan, ya, menjadi market leader itu yang terus menerus, artinya yang berkelanjutan. Nah, maka pada kesempatan kali ini intinya kita harus mencari tahu bagaimana agar perusahaan itu atau bagaimana suatu organisasi itu bisa memperoleh keuntungan, kelebihan, keistimewaan yang terus-menerus atau yang berkelanjutan. Oke, berikutnya, kalau nilai sudah kita bahas kemarin, jadi ini kita singkat-singkat saja. Saya ingin tanya, di sini ada Mbak Sakinah. Halo Mbak Sakinah, ada? Mbak Nela ada? Halo, Mbak Nela ada? Hadir, Pak. Oke, Mbak Nela bisa dijelaskan apa bedanya resource, apa bedanya capabilities, dan apa bedanya core competencies secara umum. Kalau semisalkan resources itu kan sumber daya perusahaan, sedangkan capabilities dan core competencies itu merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk untuk menemukan kompetensi intinya. Seperti itu, Pak. Jadi capabilities apa, Mbak? Bagaimana, Pak? Capabilities tadi apa? Kemampuan, Pak. Kemampuan apa? Bisa dijelaskan lebih spesifik? Capability itu kemampuan ketika sumber daya yang telah
dengan sengaja diintegrasikan untuk mencapai suatu tugas yang spesifik atau serangkaian tugas. Capability ini dasar dari kemampuan terletak pada keterampilan, pengetahuan yang unik, serta keahlian fungsional dari karyawan suatu perusahaan. Oke, mungkin tadi perlu dijelaskan, Mbak. Tangible resource itu contohnya apa saja? Intangible resource itu contohnya apa saja? Oh ya, kalau semisalkan tangible resources itu sumber daya yang berwujud, contohnya itu seperti peralatan atau status pabrik. Yang intangible, gimana Pak? Lanjut. Sedangkan intangible resources itu sumber daya yang tidak berwujud. Contohnya itu seperti pengetahuan, hubungan antara karyawan dan manajernya, serta suatu kompetensi yang unggul dari suatu perusahaan yang tidak diketahui oleh pihak eksternal. Oke, di sini ada kata-kata bagus ya. Mbak Nela bisa dijelaskan maksudnya. The success of a corporation lies more in its intellectual and system capabilities than in its physical asset. Moreover, the capacity to manage human intellect and to convert it into useful product and services is fast becoming the critical executive skill of the age. Bisa nggak dijelaskan? Tadi Mbak Nela sudah menyampaikan dengan sangat baik, tangible resource itu salah satunya apa gitu ya, kemudian intangible resource itu apa, karena memang selama ini mungkin secara tidak sadar kita memahaminya bahwa sumber daya itu adalah sumber daya yang tampak, ya, yang berwujud, ya. Sementara yang intangible itu mungkin dianggap tidak dijadikan sebagai sumber daya, padahal itu adalah bagian dari sumber daya. Nah, sumber daya yang tidak berwujud tadi sudah disampaikan juga bahwa ada pengetahuan, ada pengalaman, dan seterusnya. Nah, di sini ada kata-kata yang menarik. Nah, mohon Mbak Nela bisa menyampaikan apa maksudnya dari pernyataan ini. Ya, Pak, sebentar. Intinya apa gitu ya? Intinya apa? Intinya tuh sukses itu Jangan diartikan. Intinya apa? Sukses itu setahu saya bahwasanya hal-hal yang baru atau keberhasilan korporasi terletak pada kemampuan intelektual dan sistemnya daripada aset fisiknya. Selain itu, untuk mengelola kecerdasan manusia dan mengubahnya menjadi produk dan layanan yang berguna dengan cepat menjadi keterampilan eksekutif yang penting pada zaman itu. Maksudnya? Itu kan mengartikan. Maksudnya? Jadi itu suatu perusahaan harus memiliki kemampuan terbarukan untuk menemukan nilai-nilai yang baru. Jadi mengganti nilai-nilai yang sudah berlalu atau lama. Oke. Ya, jadi selain dari yang disampaikan Mbak Nela tadi, teman-teman, maksud dari pernyataan ini adalah kita itu diingatkan bahwa kita jangan hanya sibuk atau fokus pada pengembangan atau investasi aset yang tangible saja. Jadi bangunannya dibagusin ya, kemudian fasilitasnya diperbaiki, tapi lupa bahwa ada yang lebih urgent, ada yang lebih penting ya dari sekedar aset yang tangible atau aset yang tampak.
Apa itu? Adalah intelektualitas. Maka menurut saya sebagai akademisi itu menyarankan, khususnya ini misalkan kalau FEBI ingin lebih baik lagi ke depan, investasi yang harus dilakukan FEBI itu tidak hanya investasi yang sifatnya tampak, tapi aspek-aspek yang tidak tampak, ya, seperti kemampuan dosen, ya, kemampuan mahasiswa ini yang kemudian perlu diperhatikan. Jadi investasinya lebih kepada investasi sumber daya manusia. Begitu maksud saya. Jadi investasi yang penting dan yang paling penting, bukan berarti investasi aset fisik tidak penting, bukan. Kalau kita lihat dari aspek urgensi FEBI saat ini, FEBI gedungnya sudah sangat baik, ya, fasilitasnya juga sudah mencukupi, ya. Mungkin kalau misalkan masih ada yang kurang, itu tinggal ditambah pelan-pelan. Tapi jangan lupa bahwa investasi yang urgent untuk dilakukan adalah investasi di bidang SDM. Makanya di sini ada kata the success of corporation lies more in its intellectual and system capabilities than in its physical asset. Ya, lebih penting ini daripada aset-aset fisik, ya. Jadi di sini jangan dimaknai bahwa wah, aset penting Pak, kalah itu aset-aset fisik itu nggak penting. Oh, bukan. Jadi kalau misalkan kita dihadapkan dengan dua pilihan saat ini, ya, di FEBI, apakah harus investasi lagi di aset-aset yang berwujud? Oh, tidak, menurut saya. Karena fasilitas aset fisik kita itu sudah lebih-lebih, ya. Tinggal bagaimana makhluk-makhluk yang ada di FEBI, ya, warga kampus yang ada di FEBI itu yang kemudian di stretch, ya. Ada kemarin kita bahas mengenai resource stretch, kemudian ada resource leverage, ini dinaikkan kemampuannya. Tidak hanya sekedar dosen, tapi yang namanya sivitas akademika itu minimal terdiri dari 3 elemen, ya, mahasiswa, kemudian ada tenaga kependidikan, kemudian ada dosen. Jadi semuanya harus ditingkatkan, disupport, ya, untuk membangun SDM yang unggul. Karena kalau SDM-nya sudah maju, ya, SDM-nya sudah oke, nah ini reputasi itu, ya, reputasi juga itu masuk dalam intangible resource, ya. Jadi arahnya ke sana, teman-teman. Oke, kembali lagi ke Mas Furqon. Mas Furqon, nah kita fokus ke 4 ini, ya. Mbak Sakinah udah ada? Mbak Sakinah kemana, Mas Furqon, Mbak Nela? Katanya sinyalnya kurang bagus, Pak. Oh, sinyalnya kurang bagus. Ya, oke. Karena ada 4, ini saya persilahkan ke Mas Furqon dan Mbak Nela bagi 2, ya. Silakan Mas Furqon mau jelasin yang mana dari 4 ini, 2 dulu. Nanti 2-nya adalah Mbak Nela. Halo Mas Furqon. Ya Pak, valuable yaitu kapabilitas yang berharga, itu yang memungkinkan perusahaan itu untuk mengeksploitasi peluang atau bisa menetralkan ancaman di dalam lingkungan luar kayak itu Pak, gitu Pak. Terus kalau rare itu kemampuan langka, yaitu kemampuan yang hanya dimiliki sedikit oleh pesaing. Saya singgung yang seperti minggu kemarin, kalau yang eksternal itu dari SWOT, yang eksternal itu OT-nya, kalau internal itu ada strength, ada weakness, dan kemampuan itu bisa kita ketahui ketika kita mengetahui apa strength dari perusahaan dan apa weakness dari perusahaan tersebut. Gitu, Pak. Oke, menarik ini. Kalau minggu lalu kita bahas mengenai OT, ya, opportunity and threat, ya, peluang dan ancaman. Hari ini Mas Furqon dan Mbak Nela membahas mengenai
sisi yang lain ya, SW ya, strength and weakness. Nah, menariknya begini, Mas Furkon, ini akan lebih menarik lagi kalau Mas Furkon itu bisa memberikan contoh. Nah, jadi contoh valuable itu apa? Contoh rare itu apa? Karena kita ngomongin masalah kriteria ini. Jadi kriteria-kriteria yang harus ada untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. 1, valuable. Tadi sudah dijelaskan apa itu valuable. Yang kedua, rare ya. Kalau valuable itu artinya apa ya? Bernilai ya. Kalau rare itu artinya jarang. Nah, jarang tadi juga sudah disampaikan. Nah, sekarang contohnya gitu. Jadi biar teman-teman itu bisa memahami bagaimana mencapai atau bagaimana memiliki 4 kriteria ini. Bentar, Pak. Oke, butuh waktu. Ya, sekarang saya kasih kesempatan ke Mbak Nela. Costly to imitate itu apa? Kemudian non-substituable itu apa? Baik, kalau costly to imitate itu bila suatu perusahaan tidak dapat memperolehnya atau harus memperoleh dengan biaya tinggi. Jadi ketika ingin meniru suatu perusahaan tersebut, maka perusahaan lain harus memperoleh dengan biaya yang tinggi. Jadi mahal untuk ditiru. Terus non-sustainable-nya itu mengelola sumber daya yang sedemikian rupa sehingga manfaatnya itu penuh tercapai untuk memperoleh keunggulan kompetitif suatu perusahaan. Contohnya apa, Mbak? Yang costly to imitate dan non-substituable. Contohnya itu perusahaan Apple, Pak. Di sini ada contohnya nggak? Kayaknya nggak ada ya. Tidak ada, Pak. Iya. Nah, nanti ditambahin ya sebelum saya nilai. Iya, Pak, baik. Dan ini apa namanya buat teman-teman semua yang hadir kelas A, B, dan C, menurut saya ini terakhir kali teman-teman tidak mencantumkan contoh ya, karena memang dari awal saya sudah meminta teman-teman untuk memberikan contoh-contoh yang aktual, faktual, up to date ya. Dan contoh itu kan juga teman-teman tidak perlu susah-susah ya. Teman-teman bisa searching, ya browsing, googling ya di internet. Ya, kemudian contoh itu teman-teman jelaskan ya. Karena menurut saya begini, salah satu indikator yang saya gunakan untuk menilai kemampuan teman-teman dalam presentasi itu adalah ketika teman-teman mampu memberikan contoh. Oh, kenapa Pak Izra? Ya, itu kan tadi saya bilang, salah satu indikator. Kalau teman-teman sudah bisa memberikan contoh, artinya itu ada indikasi teman-teman sudah paham dengan apa yang teman-teman omongin, teman-teman sampaikan. Kalau kita tidak paham dengan apa yang kita sampaikan, nggak mungkin kita bisa memberikan contoh atau analogi atau asumsi atau ilustrasi. Nah, maka itu Mas Furkon, Mbak Nela, dan Mbak Sakina mohon ini segera direvisi, dan buat teman-teman yang lain, sudah, ini kita sepakati, mulai besok dan seterusnya harus dicantumkan, harus diberikan contoh. Ya, contoh itu juga akan membantu teman-teman. Ini juga jadi amal jariah teman-teman. Memberikan contoh, kemudian saya tambah paham, teman-teman yang lain tambah paham. Ini kan jadi amal jariah seperti itu, ya. Jadi membantu teman-teman kita memahami materi ini akan sangat berguna. Ya, ilmu yang bermanfaat ini kemudian nantinya akan diamalkan dan seterusnya, ini akan menjadi pohon kebaikan. Ya, kebaikan jariah penuh berkah tentunya. Kita nggak akan pernah tahu akan masuk surga dari pintu yang sebelah mana, teman-teman. Ternyata tanpa kita sadari, karena kita ikhlas memberikan pengetahuan, memberikan informasi yang bermanfaat, itu mungkin menjadi salah satu yang meringankan langkah kita untuk masuk ke surganya Allah. Jadi hal-hal yang mungkin sepele seperti ini, mari kita perbaiki teman-teman.
Dan saya minta nanti Mas Furqon, Mbak Nela, dan Mbak Sakina untuk memperbaiki ini, ditambah dengan contoh-contoh yang aktual, faktual, yang bisa menstimulus pemahaman dari teman-teman semua. Oke, begitu ya. Sekarang kembali lagi ke Mas Furqon. Contohnya Mas Furqon, valuable itu contohnya apa? Mas Furqon? Oke, Mbak Nela. Iya, Pak. Mbak Nela mungkin kasih contoh dulu yang costly to imitate. Contohnya perusahaan Apple. Oke, apa itu? Jadi Apple itu kan memiliki desain tersendiri ya, Pak. Jadi perusahaan lain itu sulit untuk meniru perusahaan Apple. Karena selain material yang mahal, desain Apple pun juga sulit untuk ditiru oleh perusahaan lain. Oke. Jadi sumber yang ketiga ini adalah kalau kita mau memperoleh keunggulan yang kompetitif berkelanjutan, maka kita harus ya membuat resource kita, ya kemampuan kita itu susah untuk diimitasi, untuk ditiru. Oke, masuk akal. Contohnya iPhone ya. iPhone ya Apple ya, nggak cuma iPhone ya. iPhone itu salah satu produk ya. iPhone, Mac, kemudian iPod dan seterusnya. Susah perusahaan-perusahaan asing itu atau perusahaan-perusahaan yang lain itu meniru karena pasti mahal ya. Mahal untuk ditiru itu ya tadi bisa resource-nya, capability-nya dan seterusnya. Kalau non-substituable contohnya apa? Mbak Nela. Yang non-sustainable-nya itu karyawan dari perusahaan Apple itu dan perjalanan bisnisnya itu dibayar oleh perusahaan Apple. Jadi putus. Jadi iya Pak, maaf Pak. Jadi perusahaan Apple itu membayar karyawan dan perjalanan bisnisnya itu dibayar oleh perusahaan Apple. Jadi perjalanan bisnis itu kan mengandung karbon yang dapat merusak lingkungan. Jadi dengan itu Apple itu berusaha untuk menggantikan yang tidak ramah lingkungan menjadi yang ramah lingkungan gitu Pak. Oke. Jadi maksudnya begini Mbak, non-substituable ini ya, Mbak Nela maksudnya dan teman-teman semua ya. Jadi kalau kita mau benar-benar punya keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, kita ingin memperoleh keuntungan yang maksimal, ya berkelanjutan, maka kita harus bisa membuat bahwa produk kita, ya, kalau kita bicara mengenai produk, berarti produk dan turunannya ya, mulai dari tadi resource, capabilities, core kompetensi, itu memang tak tergantikan. Jadi kalau misalkan saya tuh kalau misalkan nggak makan nasi Padang, katakanlah Duta Minang, itu belum terasa makan nasi Padang. Misalkan begitu. Itu berarti adalah non-substitutable, itu nggak tergantikan, walaupun mungkin ada banyak padang-padang yang lain. Contoh lagi misalkan, saya kalau mau makan sate, itu satenya, ini misal ya, saya mau makan sate di Jogja, apalagi sate kambing, itu harus makan di, apa namanya, kok saya lupa ya, sate Kelatak yang ada di Bantul. Sate apa namanya Mas, Mbak? Sate, ya intinya itulah sate gitu ya. Nah artinya ketika saya sudah melakukan apa namanya, sudah menyebutkan bahwa ya saya mau sate, tapi satenya hanya di situ, itu berarti
menurut saya tuh sate itu tidak tergantikan dengan yang lain. Dengan sate-sate yang lain, dengan makanan yang lain, seperti itu. Karena memang menawarkan sesuatu yang memang tidak saya temukan di tempat yang lain. Jadi harus sampai seperti itu. Kalau kita mau memiliki keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Oke, Mas Furkon sudah di sini? Sudah, Pak, sudah. Oke, valuable dan rare contohnya apa? Tadi costly to imitate dan non-substitutable sudah disampaikan oleh Mbak Nela. Kalau valuable itu bisa seperti Nike gitu, Pak ya. Nike, yaitu perusahaan yang di bidang olahraga itu, perusahaan itu sukses mengangkat nilainya dengan memakai brandednya itu bahwa bisa menjadi atlet-atlet yang sekelas dunia gitu, Pak. Sehingga memiliki nilai tersendiri bagi orang yang memakai produk tersebut gitu, Pak. Oke, itu valuable ya? Iya, Pak. Oke, Nike ya? Iya, Pak. Oke, Nike. Oke. Terus kalau rare-nya apa? Jarang. Resource capability yang jarang, itu contohnya apa? Kalau rare mungkin dari Google ya. Google kan merekrut karyawannya itu tidak harus berpendidikan gitu. Mereka melihat dari talenta kita yang tidak mereka melihat talenta itu tidak dikategorikan dengan kecil dalam artian Google melihat talenta dalam hal yang luas dan Google itu bisa menempatkan dirinya sebagai perusahaan yang menghargai orang-orang yang mempunyai keinginan yang besar untuk belajar apapun latar belakang dan kemampuan yang mereka miliki gitu, Pak. Mungkin, Pak. Oke, ya jadi letak, maksudnya gini Mas, Mas dan teman-teman ya, Mas Furqan dan teman-teman, jarang. Ini kita lagi-lagi gini loh, kita ini sedang membahas mengenai keunggulan kompetitif perusahaan, ya. Jadi kalau perusahaan itu, ini saya berulang-ulang menyampaikan biar teman-teman juga dapat merasakan apa sih yang sebenarnya mau disampaikan Pak Izra. Jadi untuk valuable dan rare, ya, kita harus memiliki sumber daya ya yang valuable, yang bernilai. Nah, tadi ya, sumber daya itu tadi ada macam-macam ya, tangible maupun intangible. Kemudian yang rare, yang jarang. Jarang ini maksudnya hanya dimiliki oleh beberapa perusahaan atau mungkin yang punya resource itu hanya tidak banyak gitu ya. Misalkan kalau saya boleh mencontohkan misalkan Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM ya. Itu menurut saya mereka punya rareness atau kelangkaan. Kelangkaannya di mana, Pak? Kelangkaannya itu ada di sumber daya manusianya atau sumber daya insaninya. Kalau kita lihat itu hampir semuanya itu adalah S2, S3-nya dosen-dosen yang ada di FEB UGM itu almost dari luar negeri semua. Ya, almost S2, S3-nya dari luar negeri. Ini kalau dibandingkan dengan fakultas ekonomi yang lain ya, yang ada di Indonesia itu masih sangat jarang ya dosen-dosennya dari luar negeri. Maksudnya dosen-dosennya itu lulusan luar negeri. Ini menurut saya UGM memiliki resource yang jarang. Nah, kalau misalkan kita kembalikan lagi ke Nike tadi misalkan atau Google. Nah, ini perlu diidentifikasi. Ada nggak sumber daya yang memang hanya Google dan hanya beberapa perusahaan yang memiliki? Makanya di sini disebut sebagai jarang. Atau misalkan kita mau mengolah suatu produk dan produk itu ketika mengolah bahan bakunya itu hanya dimiliki oleh beberapa supplier dan supplier itu tidak memberikan akses kepada
perusahaan-perusahaan yang lain, hanya mungkin beberapa perusahaan. Nah, itu yang disebut sebagai rareness atau jarang atau langka. Seperti itu ya. Kalau misalkan lagi valuable, bernilai ya. Tadi Nike sudah sangat bagus ya. Ini kita berusaha untuk memberikan pandangan kepada customer itu kalau kita pakai baju-baju atau bukan baju-baju ya, kita memakai atribut produk-produk yang ditawarkan oleh Nike, itu kita merasa sebagai seorang atlet. Itu adalah nilai yang ingin disampaikan oleh Nike. Tapi menurut saya dari keempat ini, nah ini Mbak Nela dan Mas Furqon, apakah keempat-empatnya harus dimiliki? Kalau misalkan hanya memiliki salah satu dari keempat ini atau salah dua atau salah tiga, apakah masih disebut sebagai sustainable competitive advantage? Sebenarnya nggak apa-apa kalau nggak keempat-empatnya itu, Pak. Karena setiap dalam satu perusahaan itu memiliki kekuatannya dan kelemahannya gitu. Akan tetapi dia harus bisa lebih unggul dan lebih kuat gitu dengan kekuatan atau kelebihannya gitu, Pak. Jadi misalnya dia cuman memiliki 2 kriteria, akan tetapi di 2 kriteria itu dia sangat lebih jauh dibandingkan perusahaan-perusahaan lain yang memiliki keunggulan 2 kriteria gitu, Pak. Oke, thank you Mas Furqon. Mbak Nela, any other opinion from you? Mbak Nela? Mbak Nela? Iya, Pak. Oke. Any other opinion comes from you? Kalau in my opinion ya Pak, keempat-empatnya ini harus dipenuhi. Harus agar ya? Sumber daya butuh Harus. ya Pak. Enggak. Harus ya? Harus dipenuhi ya? Iya. Kalau tidak? Kalau tidak, nanti tidak mencapai core competencies yang maksimal gitu Pak. Oke. Jadi jawaban dari Mas Furqon dan jawaban dari Mbak Nela ini sedikit berbeda gitu ya. Yang Mas Furqon bilang nggak apa-apa sih Pak, nggak harus dipenuhi. Sementara Mbak Nela harus dipenuhi Pak ya. Jadi untuk mengkonfirmasi jawaban dari Mas Furqon dan Mbak Nela itu kita bisa melihat di tabel 3.5. Sudah kelihatan ya Mas Furqon dan Mbak Nela? Sudah. Oke. Ini harusnya ada juga di dalam slide ya. Ini penting ya. Di sini kita bisa melihat checklist ya. Kalau misalkan nggak ada semuanya, artinya apa? Implikasinya apa? Below average return. Ya, pendapatan kita pasti di bawah rata-rata. Oke, sampai sini bisa dipahami? Kalau kita punya valuable, nggak punya rare, nggak punya costly to imitate, kemudian resource non-substitutable-nya bisa ya atau enggak, ini kita dapat average returns. Ya sesuai dengan rata-rata lah dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Kalau misalkan kita punya punya 2 yes ya, satunya abu-abu yes atau no, kemudian di sini kita costly to imitate karena memang ini agak susah ya costly to imitate saat ini siapa yang tidak bisa mengimitasi ya. Oke, di sini average return to above average return ya ini kita bisa mendapatkan ya rata-rata return to above average return sama ya di atasnya dikit lah dari perusahaan-perusahaan yang lain. Tapi kalau kita punya yes semuanya, kita punya 4 yes ya, ini kita akan bisa menghasilkan return yang lebih baik atau mungkin return di atas rata-rata perusahaan yang lain di sektor yang sama atau di industri yang sama. Jadi ini kesimpulannya.
Ya, ada competitive disadvantage, ya. Disadvantage ini lawan kata dari advantage. Competitive parity itu artinya ya sama aja dengan perusahaan yang lain di sektor yang sama. Kemudian temporary competitive advantage, lawan kata dari sustainable itu adalah temporer, ya. Jadi nggak long lasting, ya. Ini hanya temporal, ya. Kemudian yang terakhir adalah sustainable competitive advantage. Ini adalah puncaknya seperti itu. Begitu teman-teman yang saya banggakan. Ini mohon nanti semua yang presentasi itu bisa memperbaiki apa ya tadi yang sudah kita diskusikan, terutama contoh-contohnya tadi ya. Sebenarnya teman-teman tidak, kalau misalkan kebingungan untuk cari contoh, di materi itu kan sudah ada contohnya gitu ya. Jadi ini salah satu keunggulan dari buku-buku manajemen yang saya pilih itu karena memang dia bergambar. Harapan saya namanya ilustrasi dengan gambar dibandingkan ilustrasi dengan banyak narasi, itu akan membantu proses pemahaman teman-teman terhadap materi tersebut, terhadap contoh-contoh. Jadi di materi itu kan sebenarnya ketika misalkan bahas valuable itu sudah ada contohnya. Kemudian bahas mengenai rare itu sudah ada contohnya seperti itu. Nah, tinggal teman-teman memahami itu ya. Bagaimana kemudian contoh-contoh ini disederhanakan dengan penjelasan yang sederhana ya, supaya teman-teman yang lain itu bisa memahami dengan baik. Oke. Nah, berikutnya, teman-teman, ini saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang lain yang sudah bergabung pada kesempatan kali ini, kelas A, kelas B, ya, karena hari ini jadwalnya ada di kelas B dan tentunya tadi kelas C, dan beberapa teman yang tadi sempat gabung karena mungkin saat ini sudah harus shifting ke kuliah yang lain. Tapi saya mohon izin bahwa melalui Zoom ini, saya akan memberikan tugas kepada teman-teman. Jadi memang tugasnya ini ingin merecall ya, bahwa nanti di pertemuan terakhir itu ada namanya, kan kita tidak ada UAS ya. Kita adanya yang untuk yang UTS itu teman-teman saya minta untuk buat video pembelajaran ya. Kemudian walaupun itu nanti saya akui untuk UTS, tapi nanti itu buatnya bisa di akhir ya. Maksud saya mengumpulkannya di akhir. Kalau buatnya dari sekarang ya tidak ada masalah seperti itu. Atau mungkin teman-teman yang sudah presentasi itu bisa nyicil terlebih dahulu. Tapi yang ingin saya tekankan adalah saya khawatir ini di tugas yang UAS ya. Tugas yang UAS adalah terkait dengan laporan ya. Teman-teman saya minta untuk berusaha membuat laporan dari setiap judul yang kita bahas, kemudian kita coba buat dari unit-unit bisnis yang ada di Pusat Pengembangan Bisnis UIN Sunan Kalijaga. Nah, saya ingin tahu perkembangannya sehingga saya minta kepada teman-teman di setiap kelompok minggu depan itu harus mengumpulkan minimal ini baru secara general itu saya minta teman-teman untuk membuat analisis SWOT ya, dan ya ini terkait dengan dua environment ya. Jadi analisis lingkungan eksternal sama analisis lingkungan internal untuk masing-masing unit bisnis. Contoh misalkan saya mau menyapa di sini misalkan Mbak Arum. Mbak Arum? Di sana Mbak Arum? Oh, enggak. Oke. Kemudian Mas Hafid. Mas Hafid di sana? Ya, Pak. Oke, Mas Hafid. Kemarin Mas Hafid itu dapat unit bisnisnya apa, Mas? Kalau nggak salah klinik, Pak. Oke, kalau nggak salah klinik. Berarti ini saya minta, berarti nanti tugasnya bagaimana Mas Hafid dan teman-teman itu membuat
analisis SWOT atau external environment tentang klinik. Begitu juga dengan lingkungan internalnya juga tentang klinik, seperti itu. Nah, tugas ini dikumpulkan minggu depan, ya. Ini saya lihat bagaimana kesiapan teman-teman, karena menurut saya ada baiknya kalau setiap pertemuan itu saya kasih tugas, gitu ya. Tapi kok saya kayaknya enggak sampai hati nih kalau teman-teman setiap minggu harus nugas, karena mungkin banyak tugas-tugas dari mata kuliah yang lain. Tapi paling tidak saya ingin memastikan bahwa teman-teman paham dengan tugas akhir, yaitu membuat laporan terhadap unit bisnis. Ya, sampai di sini teman-teman sudah bisa memahami ya, Mas Hafid, paham ya dengan apa yang saya sampaikan maksudnya? Gimana Pak tadi itu klinik misalnya? Ya, itu jadi kan analisisnya. ya, jadi nanti analisisnya teman-teman itu bisa melakukan interview ya nanti, atau mungkin bertanya-tanya kepada pihak yang bersangkutan, atau bisa juga melakukan browsing ya di internet seperti itu. Kalau kemarin kan kita bahas mengenai analisis SWOT. Analisis SWOT-nya itu kan ada strength, weakness, kemudian ada opportunity, kemudian ada threat. Nah, itu yang kemarin saya bilang ada beberapa indikator-indikator. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman, ini Pak Izra kok kayaknya merasa belum menjelaskan, ya nanti bisa dilihat dari link materi yang kemarin. Seperti itu. Jadi, saya minta teman-teman untuk membuat analisis SWOT pada setiap unit bisnis yang sudah dibagi secara random. Begitu. Jadi, Mas Hafid dan teman-teman ketika membuat analisis SWOT berarti adalah analisis SWOT untuk klinik. Seperti itu. Pak, dari mana informasinya? Ya, tadi informasinya nanti saya akan kirim ke saya akan kirim ke grup ya. Kalau teman-teman butuh mengkonfirmasi, butuh informasi, teman-teman bisa mewawancarai atau mungkin menelpon atau mungkin bisa WA ke narasumber yang bersangkutan untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan mendalam. Begitu ya. Jadi selama sampai minggu depan ya, minggu depan itu oke deh. Nanti coba saya lihat apakah minggu depan atau ini saya kasih tempo 2 minggu untuk menyelesaikan. Tapi menurut saya buat analisis SWOT itu kayaknya tidak terlalu rumit ya teman-teman. Jadi intinya teman-teman coba lihat dulu materi yang saya share kemarin, kemudian coba teman-teman lihat, teman-teman identifikasi. Jadi misalkan klinik itu kekuatannya apa saja? A, B, C, D, E. Begitu ya. Kemudian kelemahannya A, B, C, D, E. Gitu ya. Nggak harus E sih. Ya kalau misalkan kelemahannya cuma 3, ya 4, ya monggo. Kemudian peluangnya A, B, C, D, E. Kemudian tantangannya A, B, C, D, E. Dari situ baru kemudian dibuat gambarnya. Ya, kalau kurang paham nanti Mas Hafid dan teman-teman itu coba lagi dilihat dari unggahan atau materi yang kemarin, yang materi lingkungan eksternal, sama ada PPT yang sudah saya berikan ilustrasi bagaimana membuat analisis SWOT. Begitu ya, teman-teman. Nanti untuk hotline service atau mungkin nomor kontak person in charge ya. Jadi misalkan, Pak, saya nggak bisa tahu nih gimana nih caranya saya mau menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan. Sementara saya nggak kenal nih dengan unit bisnis hotel, misalkan gitu. Nanti saya kasih nomor kontaknya. Jadi teman-teman latihan menjadi seorang konsultan. Jadi teman-teman berusaha untuk mengidentifikasi sumber-sumber kekuatannya apa saja, kemudian kelemahannya apa saja, tantangan yang dihadapi saat ini apa saja, kemudian peluang-peluang yang ada saat ini apa saja. Begitu. Nanti saya kasih nomor kontak yang bisa di WA, kalau telepon mungkin kayaknya ya itu juga nanti bisa janjian terlebih dahulu ya.
nanti teman-teman bisa memanfaatkan mungkin Zoom atau mungkin ya ditelepon pakai WA atau nanti monggo nanti diskusi dengan negosiasi atau mungkin konfirmasi ke person in charge yang bersangkutan, karena setiap unit bisnis itu sudah ada person in charge-nya, sudah ada penanggung jawabnya, sehingga teman-teman akan lebih mudah nanti untuk dalam tanda kutip mengorek-ngorek informasi berkaitan dengan unit bisnis yang teman-teman akan laporkan di akhir. Jadi besok itu mungkin hanya in general saja, karena itu akan menjadi salah satu komponen yang harus teman-teman laporkan pada final report unit bisnis di akhir semester. Sampai sini ada pertanyaan sebelum saya tutup mengenai kira-kira rancangan tugas untuk minggu depan? Bisa dipahami? Pak, izin bertanya. Oke, silakan Mbak Suril. Itu kita bikin analisis SWOT-nya itu setiap kelompok kita bikin satu atau setiap individual itu kita bikin? Oke, pertanyaan yang bagus Mbak Kuril, karena ini tugas kelompok, jadi ini hanya kelompok saja, ya. Jadi tidak memberatkan, ya. Jadi ini teman-teman harus gotong royong, bahu membahu untuk membuat analisis SWOT. Jadi satu kelompok satu. Termasuk begini, ya. Jadi tugas UTS dan tugas UAS ini adalah satu kelompok satu, sehingga mohon dimaksimalkan, ya. Jadi nilainya untuk kelompok itu. Jadi misalkan Mbak Huril dengan teman-temannya gitu ya. Berarti nanti misalkan saya nilai, oh ini dapat 95, berarti 95 untuk semua kelompok. Sehingga saya berharap setiap kelompok itu bisa bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk menghasilkan the best value, ya, nilai yang terbaik seperti itu. Begitu Mbak Huril ya. One group, only one analysis. Bisa diterima Mbak Kuril? Iya Pak, bisa terima Pak. Oke. Ada lagi yang lain yang ingin dikonfirmasi dari kelas ABC? Cukup? Oke, karena cukup, mari kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan buat Mbak Nela dan Mas Furqon, saya ucapkan terima kasih karena sudah menemani saya untuk berdiskusi di pagi hari ini. Mohon nanti PPT-nya dilengkapi dengan contoh-contoh aplikatif, aktual, faktual, sesuai dengan pembahasan kita pada pagi hari ini. Dan saya ucapkan teman-teman semoga bermanfaat. Materi yang kita bahas mohon diingat-ingat, ada 4 kriteria untuk menjadi the winner atau untuk memperoleh keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Yang pertama harus valuable, yang kedua itu harus rare, jarang, yang ketiga adalah costly to imitate, ya susah untuk ditiru, dan yang keempat adalah non substitutable atau tak tergantikan. Demikian materi pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau ada hal-hal yang ingin kalau ada hal-hal yang ingin dikonfirmasi, silakan nanti di Japri atau mungkin disampaikan di grup ya. Seperti itu. Oke, saya pamit.